Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMP Muhammadiyah 2 Penajam Pasir Utara. Di sini saya membuat tutorial cara membuat soal menggunakan Google Chrome melalui Google Classroom. Video ini saya buat untuk para guru-guru Muhammadiyah dan guru-guru lainnya. Sebelum Bapak Ibu lanjut ke video tutorial, alangkah baiknya Bapak Ibu like, share, subscribe video ini. Dan jangan lupa menyalakan lonceng supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dan selamat menyaksikan. Pertama-tama yang kita siapkan dulu yaitu laptop atau PC. Setelah itu kalau sudah laptop dan PC sudah disiapkan, kita harus punya jaringan internet. Nah, setelah itu kalau sudah punya dua-duanya, kita harus punya namanya ini, yaitu namanya Google Chrome. Nah, kalian harus memiliki Google Chrome. Google Chrome ini kenapa saya memakai Google Chrome? Karena Google Chrome ini salah satu aplikasi Google yang enak buat untuk membuat soal dan sebagainya. Kalau sudah punya, Bapak Ibu silakan untuk klik Google Chrome-nya. Kalau sudah Bapak Ibu klik, tampilannya di awal pasti seperti ini. Setelah tampilannya seperti ini, Bapak Ibu silakan klik tombol titik 9 yang ada di pojok kanan atas. Nah, Bapak Ibu silakan klik untuk mencari menu yaitu Google Classroom atau di sini tulisannya Classroom di sini. Pokoknya cari aja, menunya tidak selalu di bawah, bisa di atas, tergantung sesuai dengan yang ada di komputer Bapak Ibu. Setelah itu kita klik. Setelah kita klik, tampilannya akan berubah seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah kelas yang saya punya. Pasti di layarnya Bapak Ibu, untuk layarnya pasti banyak kelasnya. Kalau punya saya ini hanya satu kelas karena ini kelasnya baru saya buat. Setelah itu Bapak Ibu silakan klik untuk kelasnya. Dia akan tampil seperti ini di komputer Bapak Ibu. Dan di atas ada tulisannya forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Kalau di HP tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Saya sarankan untuk memakai komputer atau laptop. Setelah itu kita klik tugas kelas untuk membuat soal. Setelah itu kita klik buat. Nah, tampilannya berbeda dengan di HP juga. Di sini tulisan tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, topik. Karena kita ingin membuat Google Form, kita memakai dengan tugas kuis. Nah, kita klik tugas kuisnya. Nanti akan tampilannya seperti ini. Kita X aja atau OK. Di sini Bapak Ibu silakan mengasih judul. Judulnya setelah Bapak Ibu apa? Misalkan punya saya ujian semester atau ujian tengah semester. Ujian tengah semester ganjil misalkan 2020. Misalkan di sini perintahnya misalkan klik link di bawah ini. Nah, nanti ini bisa kita ubah-ubah kalau sudah jadi. Nanti petunjuk ini bisa kita ubah setelah untuk Google Chrome-nya jadi. Misalkan kita ke sini dulu. Terus sini ada namanya blank quiz. Kalau Bapak Ibu tidak ada blank quiz, misalkan seperti ini, nggak ada seperti ini. Nah, misalkan nggak ada seperti ini. Nah, kita klik buat. Nah, di sini ada banyak, ada dokumen, slide, spreadsheet, terus gambar dan formulir.
kita klik yang formulir nih Bapak Ibu ya. Kita klik yang formulir, dia akan tampil seperti ini langsung. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, Bapak Ibu bisa membuat soal. Tetapi sebelum kita membuat soal, kita buat dulu tampilan awalnya. Yang pertama, kita buat dulu judulnya. Ya Bapak Ibu, kita buat judulnya yang pertama. Kita buat judul misalkan di sini tulisannya misalkan SMP Muhammadiyah 2 Penajam Pasir Utara. Nah, itu deskripsinya di sini Bapak Ibu bebas mau mata pelajaran, terus bisa juga waktu, garis miring tanggal, terus juga bisa di sini guru mapel. Kalau sudah, ini Bapak Ibu isi aja ya, misalkan mapelnya sini PJOK, misalkan tanggalnya atau waktunya di sini misalkan 08.00 sampai misalkan jam 10 misalkan. Terus garis miring tanggalnya misalkan tanggal 26 September 2020 misalkan. Guru mapelnya misalkan Samir Fahrizal. SPD misalkan. Nah, kalau sudah kayak gini, kita langsung ke bawah ya pertanyaan ini. Kita klik di sini dan ini kita isi, kita ganti dengan nama mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Jadi tulis nama lengkap. Ini untuk siswa untuk mengisi nama lengkapnya. Susah ya, saya pakai keyboardnya agak susah. Di situ nama lengkap. Nah, terus ininya pilih untuk yang sebelah sini yaitu jawaban singkat. Nah, kalau sudah, kita klik wajib diisi. Nah, berarti siswa wajib mengisi teks ini atau jawaban ini atau harus mengisi nama lengkap. Setelah itu, kita tambah ini untuk tambahkan pertanyaan. Nah, yang kita wajibkan tadi di sini ada munculnya bintang Bapak Ibu ya. Kalau ada munculnya bintang ini berarti wajib diisi. Setelah itu yang kedua yaitu kita buat namanya kelas. Nah, untuk kelas kita di sini pilih drop down. Nah, drop down ini kita klik di sini misalkan kelas 7A. Terus yang kedua kita isi 7B misalkan. Nah, kalau sudah kita wajib diisi. Terus setelah itu kita buat namanya token. Token ini bisa Bapak Ibu buat atau tidak dikasih juga tidak apa-apa. Atau di depannya hanya nama dan kelas boleh atau token. Biar lebih ala-ala seperti ujian nasional. Setelah itu di sini kita isi angkanya kita ganti teks. Terus yang ini, teks ini kita isi untuk kodenya. Misalkan di sini URI 45 misalkan. Terus di sini maaf, token yang Anda masukkan salah. Nah, berarti kalau dia tidak masukkan URI 45 berarti tokennya nanti ada tampilan seperti ini. Terus ini tuh klik wajib diisi.
tulisannya harus sama yang dikasihkan ke siswa ya Bapak Ibu ya. Setelah itu, kalau sudah kayak gini untuk tampilan awal, kita buat tampilan slide berikutnya menggunakan ini. Fungsinya apa ini? Untuk mendapat bagian kedua untuk soal. Kita klik. Nah, bagian 2 dari 2. Bagian judul, kita klik sama yang di atas, Bapak Ibu ya. Kita copy aja biar sama daripada kita ngetik lagi. Biasanya kalau saya gitu ya, biar supaya praktis, nggak usah mengetik-ngetik lagi, biar nggak kelamaan kita Ctrl C dan Ctrl V. Nah, setelah itu kalau sudah kita klik yang ini Bapak Ibu, kita klik buat soal. Di sini kita buat soal karena kita untuk soalnya isai, kita buat soal isai aja misalkan karena ini kan pelajaran PJOK kan. Jadi saya buatkan soal misalkan satu soal saja, yaitu jelaskan tata cara menendang bola misalkan. Nah, terus yang ini kita pilih paragraf. Kita klik paragraf, terus ini wajib diisi lagi. Fungsinya apa? Supaya siswa harus mengisi semua soal-soal yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, setelah itu, maaf ya, suaranya agak bising karena saya ada di pinggir jalan. Setelah itu, Bapak Ibu, kalau sudah kayak gini, kalau mau buat soal lagi, terus kayak gini lagi, karena saya hanya membuat satu soal, nanti kalau buat soal lagi ya, Bapak Ibu klik ini lagi, caranya sama seperti itu. Setelah itu, Bapak Ibu kalau sudah selesai membuat soal dan depannya, Bapak Ibu langsung ke pengaturan. Nah, ke pengaturan, terus Bapak Ibu yang untuk umum, Bapak Ibu langsung klik dibatasi ke satu tanggapan. Fungsinya untuk satu siswa hanya bisa masuk satu kali saja. Terus presentasinya di sini enggak usah diisi, hanya yang diisi ini pesan konfirmasi. Bapak Ibu isi misalkan terima kasih telah mengerjakan soal, misalkan semoga sukses, kan? Semoga sukses. Terus karena ada COVID, bawahnya misalkan mau dikasih selalu jaga kesehatan atau apa, atau hashtag COVID boleh. Atau usah dikasih hashtag COVID ya. Terus itu di sini di kuis Bapak Ibu ini kita klik jadikan ini sebagai kuis, ya kan? Terus segera setelah setiap pengiriman. Nah, terus ini kita ndak usah, terus tanyakan yang benar ndak usah, nilai poin tidak usah. Nanti ini respon dapat dilihat tidak usah, bisa diklik. Terus ini setiap pengiriman ini juga nggak apa-apa, ini dikasih. Terus itu kita simpan. Nah, kalau sudah kita simpan, berarti soal ini sudah jadi Bapak Ibu. Nah, kalau sudah jadi, kita tinggal kirim. Nah, tetapi sebelum kita kirim, kalau Bapak Ibu mau cek soalnya sudah benar apa belum, modelnya seperti apa, token nanti ya, untuk token ini kita klik hore ya Bapak Ibu. Kita copy untuk jaga-jaga, untuk melihat tampilan soal kita seperti apa. Ini kita klik untuk pratinjau yang gambarnya seperti mata ini Bapak Ibu ya, kita klik. Setelah itu, nah ini Bapak Ibu tampilannya seperti ini. Misalkan namanya saya isi misalkan Johan, misalkan namanya Johan Michael, misalkan namanya Johan Michael, dia kelas misalkan 7A. Bisa ya tampilan kelasnya kayak gini ya Bapak Ibu ya, bisa 7A, 7B, bisa tergantung dia kelasnya kelas apa. Nah, dia 7A, terus tokennya yang kita isi, misalkan tadi, oh ya tokennya misalkan salah, misalkan dia nulisnya
hore 46 misalkan. Terus kita klik berikutnya. Nah, maaf token yang Anda masukkan salah. Tampilnya seperti itu. Tapi kalau benar, nah, kalau benar kita klik berikutnya. Dia akan masuk seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi dia akan tampilannya seperti ini. Setelah tampilannya seperti ini Bapak Ibu, terus jelaskan. Nah, siswa harus mengerjakan soal tersebut. Misalkan bagaimana kalau siswa tidak mengerjakan, kita suruh ngirim. Nah, tampilannya akan kayak gini kalau tidak diisi. Ada salah satu soal yang nggak diisi, dia tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Setelah itu kalau misalkan dia akan menjawab, misalkan jawabannya misalkan bla 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 bla, misalkan anggaplah ini jawabannya anu dia, ini jawabannya misalkan. Nah, selesai dia menjawab, terus suruh ngirim, klik kirim. Kalau sudah klik kirim, terus lihat akurasinya untuk siswanya. Nah, ini, nah kayak gini sudah. Ini kalau siswa ngelihat punyanya dia, tampilnya seperti itu Bapak Ibu ya. Karena kita tidak sampai gitu, itu tampilan saja penglihatan. Nah, nanti akan muncul responnya Bapak Ibu kalau dia mengerjakan. Nah, kalau dia siswa kita mengerjakan, ada responnya kayak gini. Nah, ini kalau dia siswa kita mengerjakan ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah mengerjakan dia akan kelihatan responnya di sini, pertanyaan, individu. Setiap individu ini bisa dilihat Bapak Ibu ya. Di sini untuk individunya. Terus itu karena kita kembali ke pertanyaan lagi. Kalau sudah bagaimana? Kita kirim. Nah, setelah kita kirim Bapak Ibu, kita masuk seperti ini. Kita masuk ke lambangnya ini yang tengah. Ambil URL-nya ini, tautannya. Kita perpendek Bapak Ibu. Kita perpendek. Terus kita salin. Nah, setelah kita salin, kita klik ini lagi. Dan jangan lupa ini kasih judul. Judulnya di sini Meet atau ujian tengah semester. Nah, biasanya ujian tengah semester Bapak Ibu ya. Kalau sudah, dia akan tersimpan otomatis. Kalau sudah, kita klik ini saja. Dan dia akan tampil. Kalau sudah, kita klik tugaskan. Nah, kita klik tugaskan. Dia akan tampil topiknya, ini tidak usah diisi ya Bapak Ibu. Nah, ujian tengah semester ganjil. Ini tugasnya. Mereka harus mengklik ini. Dan dia mengeklik ini. Nanti di tampilan di HP-nya mereka. Nah, nanti untuk di tampilan HP mereka, misalkan ini tampilan di HP mereka, Bapak Ibu ya. Misalkan saya gantiannya dulu. Misalkan saya ganti untuk ininya. Terus saya akan masuk ke sini ya Bapak Ibu. Kita cek. Tadi untuk kita cek biar saya bisa masuk ke sini. Nah, saya copy dulu ininya. Kita cek supaya kita tahu bagaimana sih tampilannya. Nah, kita cek. Saya masuk sebagai siswa. Saya masuk sebagai siswa. Dan nanti Bapak Ibu akan lihat seperti apa sih tampilan di siswa itu. Nah, ini bukan ya Bapak Ibu ya. Kita lagi gabung ke kelas. Terus kita masukkan kode kelas yang tadi. Oh, salah ya Bapak Ibu ya. Kode kelasnya bukan ini. Kode kelasnya tadi yang ini ya. Nah, ini kita copy. Kita masuk ke sini, kita masukkan ke sini. Terus kita gabung. Nah, setelah kita gabung sebagai siswa, anggaplah saya ini siswa untuk mau mengikuti ujian. Nah, dia tampilannya untuk siswa. Saya back dari awal ya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tidak dia akan muncul
seperti ini kelasnya misalkan. Nah, ini kan tadi kelasnya. Nah, kita klik, terus di situ kita ke tugas kelas. Ke tugas kelas, dia akan tampil seperti ini Bapak Ibu di siswa. Setelah itu siswa akan mengklik ini, terus klik link di bawah. Berarti siswa suruh ngeklik yang ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu ganti ya, kata-katanya ini. Bisa Bapak Ibu ganti, nanti siswa hanya mengklik ini saja. Terus siswa nanti kalau klik itu, kalau siswa mengklik ini, dia langsung digiring ke sini. Nah, ini tampilan ke siswa langsung. Di HP-nya nanti langsung muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Dan tadi untuk tulisan yang ini Bapak Ibu, kan klik link di bawah ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa ganti dengan cara Bapak Ibu klik tugaskan tadi, terus ini bisa Bapak Ibu edit. Nah, di sini ya, Bapak Ibu bisa edit. Nah, kata-katanya Bapak Ibu ini bisa diubah juga. Caranya seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau kurang jelas, Bapak Ibu bisa putar kembali videonya atau bisa Bapak Ibu hubungin saya di kantor SMP Muhammadiyah 2 Penajam Pasir Utara dengan Bapak Samir Farizal. Jadi tutorialnya seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau kurang jelas Bapak Ibu bisa bertanya lagi ke saya dan jangan malu-malu. Dan setelah menonton ini jangan lupa Bapak Ibu untuk melakukan like jika video ini sangat membantu Bapak Ibu, dan jangan lupa di share dan jangan lupa juga subscribe dan komen bagus di bawah jika emang ini videonya bagus, dan jangan lupa klik tombol loncengnya dan biar supaya Bapak Ibu bisa melihat video-video tutorial yang berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.